Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, anak-anak ustazah, semoga pagi ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun, dan dalam keadaan siap untuk melanjutkan materi fikih kita. Dan alhamdulillah di tangan anak-anak ustazah sekalian sudah ada buku, maka silahkan dibuka bukunya halaman 108 ya. Kalau di buku kita, buku yang ada di tangan kalian itu halaman 108 dan 109. Nah, sebelumnya kita mohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya, minggu lalu kita udah bahas bagian riba yang kedua, yaitu riban nasi'ah. Apa itu riban nasi'ah? Ya, adanya penundaan bayaran. Kalau ribal fadl, adanya penambahan pada barang yang ditakar maupun ditimbang. Kalau riban nasi'ah ya, pada barang yang ditakar dan ditimbang namun pembayarannya ditunda. Nah, maka juga minggu lalu wa ma taftaraqa al-mutasarrifan qabla al-qabdil kulli awil ba'di batala al-aqdu fima lam yuqbad. Dan ketika dua orang yang melakukan transaksi jual beli berpisah sebelum adanya serah terima seluruh barang ataupun sebagian, maka akad jual belinya batal selama belum ada serah terima. Nah, juga minggu yang lalu riba diharamkan di kalangan kaum muslimin dan orang-orang kafir harbi. Apa itu orang kafir harbi? Yaitu orang kafir yang memusuhi kaum muslim dan hukum kafir mendominasi di tempat tersebut. Jadi meskipun ya seperti minggu lalu ustazah kasih contoh, kita misalkan tinggal di negeri muslim, di negeri kafir, yang orang kafir tersebut benci dengan kaum muslimin dan hukum-hukum kafir itu mendominasi dibandingkan hukum Islam ya, maka tetap saja seorang muslim ketika melakukan transaksi jual beli tetap haram riba bagi mereka. Jadi jangan mentang-mentang saya ini kan transaksinya sama orang kafir ya, sama orang kafir itu kan halal semuanya, maka saya ikut budaya mereka. Seperti itu tidak boleh. Terlebih lagi di kalangan kaum muslimin, maka riba, baik ribal fadl maupun riban nasi'ah itu diharamkan. Wallahu a'lam. Nah, anak-anak ustazah, maka kita masuk ke bab bai'il usul wathimar. Ya, isma'na bab bai'il usul wathimar. Bab jual beli al-usul. Ma huwal usul? Nah, silakan kalian tulis di buku kalian ya. Al-usul, apa yang dimaksud dengan usul di sini? Yakni jual beli asyajar ya, pohon ya, jual beli pohon ya, jual beli tanah dan jual beli rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan al-usul. Usul itu adalah rumah, pohon dan tanah. Nah, jadi bab ini membahas tentang jual beli rumah, jual beli tanah dan jual beli pohon. Wasimar, makna thimar?
Thimar ini buah-buahan. Nah, idza ba'a daran syamala ardaha wa bina'aha wa saqafaha wal babal mansub was sulam war raffal masmuraini wal khabiyatal madfunah. Ya, apabila seseorang ba'a yabi'u, makna ba'a, ini kata ini sudah sering kita ulang-ulang ya. Nah, ba'a yakni menjual ya. Apabila seseorang menjual daron ay al-manzil, yakni al-bait ya. Al-manzil, al-bait huwa darun, ya rumah. Apabila seseorang menjual rumah, syamala ardoha, maka mencakup juga tanahnya ya. Wa bina'aha, bangunannya, dinding-dindingnya ya. Wasaqafaha, atapnya, wal babal mansub, dan pintu-pintunya. Masya Allah, ini dirinci ya. Wasulam, tangganya kalau ada, warrofal masmurain, atau rak-rak yang lengket di dinding tersebut ya. Wal khabiyatal madfunah, wal khabiyah ini seperti tempat air yang terletak di dalam tanahnya, seperti itu, tempat airnya yang ada di dalam tanah, ada di dalam bawah tanahnya, seperti saluran air, seperti itu ya. Nah, Ustazah ulangi, apabila ba'a, seseorang menjual rumah, maka akadnya ya mencakup tanahnya, bangunannya, atapnya, saqfaha, wal babal mansub, pintu-pintunya, wasulamnya, as-sulam makna sulam, tangga, warrafal masmurain ya, rak-rak apa gitu yang memang menempel di dinding rumahnya, dia udah permanen, tidak bisa dicopot. Wal khabiyatal madfunah, dan saluran air yang terletak di bawah rumah tersebut. Nah, jadi kalau kita jual rumah berarti udah mencakup semuanya, tanahnya, tidak bisa rumahnya aja, meskipun akadnya meskipun akadnya ya si penjual tidak menyebutkan saya jual rumahnya sama tanahnya sama dinding-dindingnya sama instalan listriknya, enggak, akan tetapi dia cuma hanya menyebutkan saya mau jual rumah ini, berarti udah mencakup lah semuanya. Nah, dunama huwa muda'un fiha min kanzin wa hajar wa munfasilin minha kahabalin wa dalwin wa bakroh wa kuflin wa farshin wa miftah. Nah, Masya Allah, selain yang terkubur ya, muda'un fiha, apa ini maksud dengan muda'un fiha, yaitu almal madfun, harta yang tersimpan di dalamnya, harta yang tersimpan di dalamnya. Selain muda'un fiha almalul madfun, yakni harta yang tersimpan. Nih arti muda'un fiha, ya muda'un fiha yakni almal al-madfun, harta yang tersimpan di dalamnya. Min kanzin, seperti perbendaharaan, seperti atau batu-batu ya. Misal yang dimaksud batu-batu sini ya tentunya batu-batu yang bermanfaat atau yang berharga bagi si tuan rumah, seperti itu. Nah, wa munfasilin minha, dan terpisah dari rumah tersebut, seperti habel ya, tali-tali, dal, ember-ember ya, bakroh, katrol ya, mungkin kita sekarang jarang temu, apalagi kalian ya, kalau ada sumur, ada timbanya, ada katrolnya untuk menarik ya, gemboknya dan kuflinnya. Kufl ini gembok, wa farshin, makna farshin perabotnya ya, dan kuncinya. Nah, jadi anak-anak ustazah ya, ini buku karangan ini buku kalau kita bilang karangan ulama terdahulu ya, masih jadul lah, seperti itu, tahun
berapa ratus tahun yang lalu. Nah, jadi agak-agak kok sampai ini dibahas gitu, tali, daun. Nah, tapi memang seperti itu ya. Kalau jual rumah, nah yang terpisah dari rumahnya ya, yang terpisah dari rumahnya maka itu tidak ikut dijual. Jadi kalau kita si penjual rumah mau jual rumah ya, maka yang dijual rumahnya aja sama tanahnya dan hal-hal atau barang-barang yang lengket di rumah, bahan-bahan yang lengket di rumah. Tapi kalau perabotnya, intinya kan perabotnya ini dari sini, dari duna ma huwa mudaun fiha min kanzin wa hajrin, ini kan semuanya perabotnya ya. Perabot dan perbendaharaan si tuan rumah itu tidak termasuk dijual. Jadi tidak berhak si pembeli bilang, "Oh, jangan diambil ini lampu hiasnya ya." Nah, itu tidak dibenarkan karena kalau jual beli rumah ya rumahnya aja dan tanahnya. Seperti itu. Fahim ya? Ustazah ulang. Idza ba'a daron syamala ardaha wa bina'aha wa saqafaha wal babal mansub was sulam war rafa al masmuraini wal khabiya al madfuna. Ya, apabila seseorang menjual rumah, maka akadnya itu udah termasuk di dalamnya tanahnya, bangunannya ya, atap-atapnya, pintunya, tangganya, saluran air yang di bawah. Nah, akan tetapi selain harta ya, selain harta seperti perbendaharaan dan perabot si tuan rumah itu tidak termasuk yang dijual. Nah, selesai kita jual rumah. Nah, sekarang kalau jual ardon, mana ardon? Tanah. Wa in ba'a ardon. Nah, jika seseorang menjual tanah, walau lam yakul bihuquqiha, meskipun dia tidak mengatakan secara jelas seperti itu ya. Nah, maka syamala mencakup tanaman-tanaman yang ada di tanah tersebut. Ghorsun ini tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Nah, jika seseorang menjual tanah, meskipun dia tidak mengatakan dia tidak katakan secara jelas seperti itu ya, akan tapi telah mencakup semuanya ya, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut dan bangunan-bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Nah, lalu timbul permasalahan. Wa in kana fiha zar'un ya kaburrin wa sya'irin faliba'i mubaqqan ya. Dan apabila jika di dalam tanah tersebut ya, di atas tanah tersebut ada tanaman seperti tanaman gandum misalkan, atau syair juga ya. Syair ini sejenis gandum ya. Nah, maka itu milik si penjual sampai waktu terjadinya akad jual beli. Nah, jadi tanah tersebut ya, kalau ada di dalamnya tanaman yang bisa diambil hasil tanaman tersebut, maka sewaktu itu ya, sebelum serah terima ya, sebelum adanya akad jual beli, itu milik si penjual. Wa in kana yajuzzu aw yulqat miraran fa usuluhu lil mushtari. Dan jika ya tanaman tersebut jenis tanaman yang dipetik ya, yujazzu yang dipetik atau yang diambil ya, maksudnya bisa dipanen, bisa dipetik secara terus-menerus ya, fa usuluhu lil mushtari, maka pada asalnya yaitu milik si pembeli. Nah, jadi tanaman yang ada di tanah tersebut itu ada buah atau ada pohon yang hasilnya itu bisa diambil terus-menerus, kayak mungkin pohon rambutan seperti itu ya, pohon mangga. Nah, dia bisa diambil terus-menerus, maka itu milik si pembeli. Nah,
Adapun kita lanjutkan, wal jazzatu wal laqtatu zahiratan indal bai'i lil ba'i. Nah, adapun al jazzah dan al jazzah wal laqtah, apa itu al jazzah wal laqtah az-zahiratan? Boleh kalian garis bawahi, tarik. Nah, maksudnya sesuatu yang nampak ketika jual beli berlangsung, ya. Ini az-zahiratan, al-jazzatu wal laqtatu zahiratan, sesuatu yang nampak, ya, ketika jual beli berlangsung, ya, indal bai, ketika jual beli berlangsung, lil bai, maka itu adalah milik pembeli. Jadi misalkan si penjual, ya, lil bai, maka itu milik si penjual. Jadi misalkan si penjual dia mau jual tanah. Nah, di tanah tersebut, di atas tanah tersebut ada pisang, ya, ada rambutannya, ada mangganya. Nah, itu buahnya udah ada, buahnya udah bisa dipetik. Nah, udah bisa diambil. Maka ketika berlangsung, ya, sedang berlangsung jual beli, atau ketika si penjual mau menjualnya, ya, nah, maka hasil tanaman yang nampak pada saat itu adalah milik si penjual. Wa inishtaratul mushtari dzalika soha. Adapun jika si pembeli mensyaratkan, oke, saya beli tanah kamu, tapi itu yang itu buah pisangnya yang udah siap dipanen, buah rambutannya yang udah siap dipanen, buah mangganya yang udah dipanen sekaligus, ya. Saya beli semuanya sama tanah-tanahnya, ya, itu harus punya saya, seperti itu. Maka seperti itu boleh juga. Akan tapi kalau si penjual bilang, saya jual tanah ini, tapi isi-isinya, ya, rambutannya, pisangnya itu mau saya ambil dulu. Nah, itu juga diperbolehkan. Ya, Ustazah ulangi, ya. In ba'a ardon, jika seseorang menjual tanah, ya, meskipun belum dia katakan dengan jelas, maka mencakuplah di dalam jual beli tersebut, ya, apa yang ada di tanah tersebut, seperti tanamannya dan bangunannya. Meskipun dan jika di dalamnya ada tanaman, ya, ada ladang seperti ladang gandum, ya, maka itu adalah milik si pembeli sampai waktu pengambilan, ya, sampai waktu serah terima, seperti itu, ya. Nah, wa in kana yujazzu au yulqat miraron, dan apabila tanaman tersebut bisa dipetik, bisa diambil secara terus-menerus, ya, maka itu asalnya adalah milik si pembeli. Wal jazzatu wal laqtatu zahiratan, dan sesuatu yang nampak ketika jual beli tersebut, maka itu adalah milik si penjual. Wa inishtaratul mushtari dzalika soha, dan adapun jika si pembeli mensyaratkan apa yang ada di tanah tersebut yang nampak, yang bisa dipetik, yang bisa diambil tersebut, maka itu diperbolehkan. Nah, maka masuk kita ke pembahasan berikutnya, ya. Wa man ba'a nakhlan tashaqqaqa tal'uhu falibai'in mubaqqan ilal jadad. Dan barang siapa yang menjual kurma, ya, kurma tashaqqaqa, kurmanya ini telah terbelah, seperti itu, ya. Nakhlan, pohon kurma yang buahnya itu udah mulai pecah, udah mulai terbelah, yakni udah mulai bisa diambil, tol'uhu, ya, udah muncul, seperti itu. Maka pada saat itu adalah milik si penjual. Nah, kalau seseorang ingin menjual pohon kurma, ya,
Nah, dari pohon kurma tersebut telah ada buahnya yang buahnya udah mateng, udah bisa dipetik. Maka pada saat itu buah yang ada di pohon kurma tersebut adalah milik si penjual. Seperti itu juga. Misalkan umi kalian ya atau kalian mau jual pohon durian misalkan ya. Nah, akan tetapi pohon tersebut sudah berbuah dan buahnya udah siap panen seperti itu. Maka pada saat itu buah yang ada di pohon itu adalah milik si pembeli. Illa an yashtaritahu mushtarin, sama seperti di atas tadi. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan, oke, saya beli pohon ini tapi buahnya itu yang siap dipanen tuh sekalian ya. Seperti itu. Kalau itu disyaratkan oleh si pembeli, maka itu diperbolehkan. Wa kadzalika syajarul inab wattut warrumman wa ghairih, dan begitu juga pohon anggur ya, pohon delima dan yang lainnya, pohon rambutan juga termasuk seperti itu ya, pohon pisang mungkin jual kebun pisang ya. Namun ketika si penjual ingin menjual kebun pisangnya, ada beberapa pohon pisang yang sudah berbuah dan siap diambil. Nah, maka pada saat itu pisang yang ada di pohon tersebut milik si penjual. Jika terjadi syarat dari pembeli sama pisang-pisangnya ya, maka itu diperbolehkan jika si penjual ridho. Nah, wa ma dhahara min naurihi kal mishmish wat tuffah wa ma kharaja min akmamihi kal warat wal qutan wa ma qabla dzalika al waraq falimushtari ya. Dan yang jelas ya, yang nampak dari warnanya ya, seperti apel ya, atau yang keluar dari kelopaknya seperti bunga mawar gitu ya, kapas. Nah, wa ma qabla dzalika wal waraq falimushtari. Nah, kalau sebelum terlihat tanda-tanda mateng ya, tanda-tanda udah bisa dipetik, misalkan yang tumbuh itu baru tunas-tunasnya aja. Seperti itu. Apelnya pun masih apel kecil, belum bisa dipanen ya. Nah, atau bunga mawarnya belum mekar ya, masih kuncup, baru pucuknya aja. Nah, maka pada saat itu pohon itu milik si pembeli, karena hasil dari pohon tersebut belum bisa dipetik, belum bisa dipanen. Lain dengan yang di atas, buahnya udah bisa dipanen, udah menunjukkan tanda-tanda siap dipetik, maka saat itu milik si penjual. Tetapi kalau tanda-tanda masak dari buah tersebut, tanda-tanda matangnya belum ada, masih hijau, masih pucuknya saja yang muncul, maka itu milik si pembeli. Lanjut, wala yuba'u samarun qabla buduwi salahihi, dan tidak boleh menjual buah ya, wala yuba'u samarun, tidak boleh menjual buah sebelum jelas kelayakannya. Buduwi jelas ya, nampak ya, sebelum nampak salahihi, kelayakannya ya. Jadi enggak boleh jual buah yang masih mentah, seperti itu, belum layak dijual. Nah, wala zar'un qabla ishtidadi habbih, dan juga enggak boleh menjual hasil panen ya sebelum matang bijinya ya, sebelum sebelum layak untuk dijual ya. Wal baqal wala kita ya, begitu juga seperti ketimun ya. Bakul ini timun, kisah ini kisah ini terong, seperti itu ya. Kalau Syekh membuat contoh di sini, dunal asli illa bisyartil qat'i fil hal ya, selain memang apa namanya,
ada manfaatnya buah mentah itu dijual, ya. Dunal asli illa bisyar'il qatli fil hal, kecuali dengan syarat memetiknya saat itu juga. Maksudnya ya memang si pembeli memang mau beli buah mentah, seperti itu. Si pembeli memang dia ingin beli kurma muda, ya, kurma muda, atau mau beli mangga muda, atau mau beli pisang muda, seperti itu, memang ada manfaatnya. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau si pembeli memang dia nggak pengen yang mengkal-mengkal, ya, yang belum matang, maka kita tidak boleh menjualnya. Ya, nah cukup dulu ya pembahasan kita tentang bab bai'il usul wa thamar, bab jual beli al usul. Apa tadi al usul? Yakni rumah, pohon dan tanah, ya. Yang dimaksud dengan al usul adalah bab jual beli rumah, jual beli tanah, dan jual beli pohon dan buah-buahan. Nah, kasus yang pertama yang udah kita bahas, kalau jual rumah maka mencakuplah semua bangunannya, ya, tangganya, saluran airnya, ya, akan tetapi tidak mencakup perbendaharaan dan perabotnya. Lalu kasus yang kedua, inba ardon, ya, kalau seseorang jual tanah maka mencakuplah tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan yang ada di atas tanah tersebut, ya. Akan tetapi kalau tanamannya udah siap dipetik, ya, udah siap dipanen, maka pada saat itu milik si penjual, ya. Akan tetapi kalau tanamannya dan jika jenis tanaman yang ada di tanah tersebut tanaman yang terus berbuah, hasil tanamannya bisa diambil secara terus menerus, maka itu milik si pembeli. Nah, adapun hasil tanaman yang pada saat itu nampak, ya, ketika transaksi jual beli berlangsung, hasil tanaman itu nampak, ya, udah siap dipanen, maka hasil tanaman itu milik si penjual, kecuali si pembeli mensyaratkan itu semua harus dia ambil. Nah, maka itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silahkan tanya Ustazah jika ada yang kurang jelas. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.